Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini ada perkembangan menarik. Akhir-akhir ini banyak orang yang bukan Habib tapi ngakunya Habib gitu. Banyak yang bukan anak kiai tapi mencantumkan atau mau dipanggil dengan Gus. Bagaimana ini sebetulnya dalam kehidupan keagamaan kita gitu. Masalah gelar atau lakap yang disematkan kepada seseorang itu sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam sejarah kebudayaan umat manusia, tidak terkecuali di tanah air kita. Misalnya kalau di Jawa kita lihat ada gelar kiai, anak dari seorang kiai disebut dengan Gus, Bagus. Itu juga nanti di Jawa Barat kita kenal dengan ajengan. Masuk kita ke Pulau Sumatera, kita mengenal dengan istilah buya. Ada lagi labai atau lebay, tapi bukan lebay dalam artian istilah anak muda, lebay loh bukan itu, tapi labai ya ilmu agamanya belum matang, tapi berpenampilan sebagai seorang ahli agama. Ini banyak dikritik oleh Buya Hamka. Pergi kita ke Aceh, di situ ada namanya Tengku. Untuk kalangan agama, tokoh agama disebut dengan Tengku. Tapi juga ada di kalangan bangsawan, dia disebut dengan Teuku. Pergi kita ke Nusa Tenggara Barat di NTB, di situ ada namanya Tuan Guru. Kalau dia masih muda disebut dengan Tuan Guru Bajang, TGB. Nah, sebetulnya bagaimana dalam Islam gelar-gelar seperti ini, panggilan atau apa gitu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 5 itu ada bunyi ayat begini bunyinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah anak-anak itu dengan nama, atau panggillah mereka itu dengan menyertakan nama bapaknya. Kalau kamu tidak tahu siapa yang demikian itu lebih adil sisi Allah. Kalau kamu tidak mengetahui bapak-bapaknya, maka dia adalah saudara kamu dalam Islam. Dan juga mawalikum. Mawali itu bisa artinya seseorang dalam perlindungan, atau bekas budak yang sudah dimerdekakan, itu bisa juga disebut mawali. Begitu pemahamannya secara sederhana. Nah, kembali kita lihat dalam sejarah Islam. Dulu Nabi itu ketika di Madinah banyak mempersaudarakan orang. Dia orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah, hidupnya umumnya payah, itu dipersaudarakan dengan orang Ansar, maka dia seperti saudara benar. Bahkan Nabi sendiri mengambil anak angkat, namanya Zaid. Mula-mula anak angkat ini disebut Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat, ya, namakanlah mereka dengan nama bapaknya. Karena asal-usulnya diketahui, maka bapaknya Harithah, maka disebut dengan Zaid bin Harithah. Itu juga dalam kasus-kasus yang lain. Di Indonesia, masalah nama, gelar, ya selain nama-nama tadi itu, ada juga nanti orang bernama misalnya ketika dia masuk Islam di hadapan Buya Hamka, maka dia minta izin agar namanya ditambah Hamka di belakang. Maka dia bergelar Yusuf Hamka. Gitu. Bagaimana pandangan Islam? Masalah ini sebenarnya ya sah-sah saja gitu. Karena bagi orang-orang seperti di desa-desa gitu, tidak aja desa, di kota atau orang-orang biasa, dia pingin namanya orang-orang terkenal. Saya kawan sama sekolah dulu ada 4 atau 5 orang, itu namanya Soeharto. Karena di saat itu penguasa Indonesia Presiden Soeharto. Malah ada juga nama orang karena dia senang dengan Soekarno-Hatta, dipanggil dia dengan nama Soekarta gitu. Kependekan dari Soekarno-Hatta.
Juga ada kawan kita dulu namanya Robert Kennedy. Karena dia senang dengan Presiden Amerika Robert Kennedy. Dan itu hal-hal yang biasa gitu. Di Korea, orang biasa dengan nama misalnya Mr. Kim. Ada nanti Mr. Lee. Ada nanti Mr. Park. Nah, ada pemain sepak bola MU terkenal dulu. Pemain Korea yang dikontrak oleh MU namanya Park Ji-sung. Nanti itu biasa nama-nama mengambil nama orang terkenal. Tapi dalam Islam, semua itu ya, yang lebih baik itu kalau diketahui nama asli orang tuanya, maka dia dianjurkan untuk memakai nama orang tuanya. Hubungannya apa gitu? Itu pertama berhubungan nanti dengan masalah nasab. Jadi karena tujuan Islam itu untuk meluruskan persoalan nasab. Yang kedua ya masalah perwarisan. Kalau orang nasabnya jelas, ya maka dia akan mendapatkan harta sesuai dengan hak-haknya sebagai ahli waris. Kembali kepada soal Gus, kenapa sih orang suka manggil-manggil, dia sebenarnya bukan keturunan kiai gitu. Kenapa nggak panggil kiai sekalian? Kalau dipanggil kiai saya kira itu udah ada protes. Tapi kalau panggil Gus, ya anak-anak yang lain merasa dia bukan anak dari bapaknya atau bukan saudaranya gitu. Itu juga nanti ada orang senang sekali dipanggil Habib. Bib. Taunya namanya Habibur Rahman. Karena namanya Habibur Rahman ya panggilan pendeknya Habib. Tapi kalau orang nggak kenal, kira nih keturunan Nabi Muhammad ini yang dipanggil dengan Habib. Ada juga kita lihat ini dia dipanggilnya Habib. Habib dari mana ya? Kalau kita lihat mukanya, muka pribumi gitu. Warna kulitnya ya kulit pribumi, bukan warna kulit seperti orang-orang di Yaman yang datang ke sini. Kita lihat hidungnya ya juga hidung lokal gitu. Bukan hidung impor. Biasanya kan kalau dari Arab itu hidungnya mancung. Lebih mancung dari hidung rata-rata warga pribumi. Nah lu Habib dari mana lu? Gitu. Dia bilang ya dulu ada ibu saya atau buyut saya itu dulu dari perempuan ada orang Arab. Ya Arab kan tak mesti Habib. Karena itu para jemaah sekalian, pandangan Islam bagaimana gitu. Nah secara sederhana, mungkin secara detail nanti ini tanggung jawab. Ada sertifikat kan sekarang ini sertifikasi. Tapi secara umum Islam itu mengatakan at-tarku ma la yakni. Dia meninggalkan yang tidak pantas. Ya, kalau nggak pantas, Gus ngapain pula panggil-panggil diri jadi Gus? Bukan keturunan Habib, ngapain pula memakai gelar Habib? Biar apa? Biar top. Ya nggak juga, karena tetap saja nanti kesimpulan terakhir itu ya dari manapun orang, ya dia amanu wa amilus shalihat. Itu intinya. Kalau dia beriman, imannya, keislamannya baik, kerjaannya baik, insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi gelar-gelar nama-nama itu ya hanyalah sementara ya, bersifat temporer. Tapi nanti kalau ada merugikan, dengan gelar-gelar itu orang bisa tertipu, dengan gelar-gelar itu orang bisa dirugikan, itu bisa menjadi proses. Nah saya kira upaya yang dilakukan oleh katakanlah Departemen Agama atau Majelis Ulama untuk mensertifikasi para mubaligh, jangan hanya dipersoalkan mubaligh ini radikal apa enggak, tapi juga naik ke tingkat yang lebih tinggi, ini orang ini layak apa tidak. Termasuk nanti gelar-gelar tadi itu. Kalau gelar Gus, dia bukan Gus, dipanggil Gus. Misalnya nih, dia penyanyi hebat, bisa aja kan? Gus Raffi misalnya. Gus apa Anda? Gus Raffi. Maksudnya Gus artis atau apa gitu. Banyak orang protes, dia bukan anak kiai Ustaz gitu. Nah, kita nggak tahu. Jadi yang nggak pantas janganlah untuk membuat kegaduhan atau kekeliruan di tengah masyarakat. Itu juga nanti gelar Habib. Dengan bahkan ada yang dengan bangga bilang tuh, ini Habib keturunan ke-50 dari Rasulullah. Sekarang kalau hitung durasi nggak tahu. Kalau benar Habib terus mau ngapain gitu. Ada juga yang bilang, aneh juga Habib. Kata Gus Dur lu, alah Habib tuh banyak katanya. Apa Gus? Itu orang Kristen juga ada Habib. Yang benar. Alah sampean gimana? Itu Philip Habib gimana? Siapa?
Itu juru runding di era Presiden Bush namanya Philip Habib. Juru runding untuk Perdamaian Timur Tengah, tapi dia orang Kristen. Walah Gus, bukan itu yang anak maksud. Jadi para pemirsa yang berbahagia, di dalam Islam itu ada prinsip yang tegas tadi itu. Orang harus dinamakan dengan nama bapaknya yang asli, kalau diketahui, kalau tidak dipanggil ikhwanukum fiddin. Ya kita berakhi-akhi lah gitu. Tapi selama hal itu tidak berkonotasi kepada masalah nasab dan tidak merusak dan nanti dalam tata hukum waris. Nah, dalam kehidupan kita berbangsa ini ada di Indonesia namanya hak waris. Nah, anak angkat yang sudah disahkan oleh pengadilan soal status anak angkatnya biasanya dia juga mendapatkan hak waris. Tapi kalau tidak, walaupun dia asuh dari kecil tapi dia tidak mendapat pengakuan pengadilan sebagai anak angkat, nah, biasanya secara hukum dia tidak mendapat hak waris. Jadi mudah-mudahan dengan cerita perhabiban, pergus-gusan gitu, atau ya kita ingin mengklirkan saja. Mudah-mudahan ini juga dikasih sertifikasi. Rabitatul Alawin mesti harus mengeluarkan siapa yang berhak dikasih Habib, siapa yang tidak. Sehingga dengan demikian ada lisensi dari pihak berwenang untuk menyatakan seseorang sesuai dengan gelarnya. Selain Habib saya kira ada lagi namanya Sayyid. Dipanggil dalam bahasa kerennya tuh Ye. Dia penyanyi misalnya. Tapi asal-usulnya katanya dia Sayyid gitu. Maka dia berhak sepanggil Ye. Dia menyebut dirinya Ye gitu. Kalau di daerah saya ya Sayyid itu disebut dengan Saidi. Di Pariaman banyak itu dipanggil Saidi. Nah kalau perempuan dipanggil Siti. Apa itu? Sayyidati. Ada juga nanti disebut dengan keluarga Syarifah. Ini panggilan-panggilan ini sebuah identik. Tapi nanti kalau bicara masalah-masalah hukum agama, orang ini mesti hati-hati. Jangan-jangan nanti kita berfatwa salah-salah, tapi memakai berlindung di balik label-label Gus. Ya kalau memang berani jadi kiai aja sekalian gitu. Jadi dengan demikian tidak ada orang-orang yang dirugikan dari gelar, nama, panggilan yang kita pakai. Wallaahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.